IHSG juga hari ini ditutup di teritori positif, namun sayang sekali IHSG meninggalkan level psikologis ya di Ya, 7.200-an. Padahal 7.200. kalau kita lihat di tadi ya sebelum di Sesi sesi sebelumnya. kedua ini berada di 7.200-an. Menurut Anda sendiri selain dari tadi kalau kita lihat ya indeks secara sektoral ada saham di sektor teknologi yang penguatannya cukup signifikan, sebetulnya ada sentimen apa lagi yang membuat IHSG di perdagangan hari ini sebetulnya pergerakannya cukup menarik setelah tiarap ya di pekan lalu? Ya, besok kan kebetulan ada keputusan BI ya, Sinta ya, di mana memang kalau tadi saya lihat untuk konsensus dari CNBC Indonesia memang dominan besok BI ini akan memangkas suku bunga. Jadi kan di sini memang ada sentimen positif dan juga memang ada prospek yang cukup baik bahwa besok BI ini akan memangkas suku bunga sekitar 25 basis point atau menjadi 5,75%. Kalau memang hal itu terjadi esok hari, tentu saja itu akan menjadi hal yang cukup baik untuk banyak sektor ya, terutama untuk sektor properti dan juga teknologi yang hari ini sudah menguat signifikan bahkan 5,2% ya. Karena memang didorong oleh saham Gotoh yang saya lihat memang dari pagi sudah naik, bahkan ini closing naik hampir 9%. Jadi menurut saya di sini ada prospek yang cukup baik, ada optimisme dari para pelaku pasar dan juga ekonom serta analis bahwa besok ini BI akan memangkas suku bunga karena memang melihat dari satu sisi kita kan daya belinya masih cukup melemah ya, ekonomi kita lemah, jadi memang harus ada booster bagaimana bisa meningkatkan daya beli hingga akhir tahun nanti. Baik, artinya kalau kita lihat memang bagaimana pasar cukup optimistis begitu ya menyambut hasil dari rapat RGBI yang tengah berlangsung hari ini begitu ya. Mungkin harapannya adalah besok akan kembali memangkas suku bunga acuannya. Walaupun kalau kita lihat nampaknya rupiah juga masih berada di Ya, situasi tarik-menarik begitu ya. Tapi di perdagangan saat ini berada di zona positif. Mengamati indeks secara sektoral, ini ada saham yang pergerakannya sangat menarik ya di hari ini. Ya ini saham di sektor teknologi yang penguatannya di atas 5%. Mungkin boleh dijelaskan sentimen apa sebetulnya yang membuat saham di sektor teknologi ini berada di atas 5% dan bahkan begitu ya, ini sebetulnya diproyeksikan atau diprediksikan sampai dengan esok saham di sektor teknologi masih akan menarik. Bagaimana tanggapan dari Susi sendiri? ya, kalau saya lihat memang hari ini saham teknologi bukan hanya Gotoh aja ya yang naik, ya memang banyak yang naik dominan, ada Bukalapak, bahkan juga saham DCI Indonesia, bahkan juga grup Lipo pun juga ikut naik. Jadi memang saya lihat sentimennya utamanya memang masih dari besok optimis bahwa BI akan memangkas suku bunga. Kalau misalkan untuk Gotoh secara rinci apa sih yang membuat dia naik hingga 9%? Ya ini kenaikan yang luar biasa. Kita ketahui kan Gotoh, Gojek, Tokopedia ini kan ikut serta ya dalam membantu pendistribusian untuk dari program makan gratis ya, program makan gratis dari pemerintah. Jadi menurut saya dua hal tersebut yang memang mendorong pergerakan saham Gotoh, dan juga memang kalau untuk yang lainnya tentu besok dari optimisme pemangkasan suku bunga BI. Baik, lalu selanjutnya terakhir ya terkait dengan rupiah ya. Anda sendiri melihatnya rupiah ini di perdagangan atau di pekan ini akan seperti apa sih seiring dengan tadi ya penantian bagaimana Bank Indonesia apakah akan memangkas suku bunganya atau tidak begitu ya. Tapi rupiah hari ini tadi mampu berada untuk di zona apresiasi ya, rupiah menguat begitu. Apakah penguatan ini sifatnya hanya sementara saja atau masih ada peluang bagi rupiah untuk melanjutkan penguatannya sampai dengan esok hari? Ya, pergerakan rupiah kan sebenarnya mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia ya. Kita ketahui ekonomi Indonesia saat ini belum baik-baik saja, tapi kita ketahui besok kalau misalkan BI memangkas suku bunga, kemudian ditambah lagi besok juga ada China ya yang diprediksi juga akan kembali memangkas suku bunga. Kalau misalkan besok BI memangkas suku bunga, kemudian China juga memangkas suku bunga, harusnya ini bisa menjadi kabar yang positif terutama untuk pergerakan rupiah gitu ya. Dan biasanya memang menjelang akhir November, biasanya kalau kita lihat secara track record, biasanya memang indeks dolar itu selalu melemah ya menjelang dari akhir November hingga di bulan Desember. Jadi saya rasa semoga sentimen-sentimen ini bisa mendorong pergerakan rupiah bisa balik lagi dari level setidaknya 15.600 hingga 15.700-an. Baik.